Oke, shalom teman-teman, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan teman-teman, kiranya Tuhan berkati dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama menanggapi atau melanjutkan pembahasan terkait dengan kesaksian seorang mualaf yang mengaku beliau ini sebelum menjadi mualaf dia adalah mantan pendeta muda dan juga seorang guru agama yang memiliki pengetahuan yang cukup luar biasa tentang iman Kristen. Dan karena itu mari kita simak apa yang disampaikannya dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya misionaris di kebetulan gereja itu gereja Metro, tapi masih Advent, gereja Advent Metro di Jakarta, tapi cabangnya di Pandu. Kemudian saya misionaris di gereja itu sempat memurtadkan satu orang, jadi siswi yang sekolah di SMA Walter, namanya adalah Astuti, dari sekolah Man Model, pakai jilbab. Karena diskusi dengan saya beliau dia kalah, kemudian dia memutuskan untuk baptis. Kemudian yang bertanggungjawabkan baptis itu saya, karena waktu itu saya misionaris. Kemudian sudah dikirim surat lamaran ke kantor pusat di Jakarta. Akhirnya saya mendapat SK secara resmi sebagai pendeta muda di gereja Metro, sekaligus sebagai guru agama. Bertekad, kalau dulu saya pernah berkhotbah di mimbar, saya juga pernah buat KKR. Insya Allah dengan pertolongan Allah, jadikanlah saya seorang dai. Itu. Jadi saya bercita-cita menjadi seorang dai karena ingin mengembalikan yang tadi orang yang sudah saya murtadkan. Jadi tanggung jawab bagi saya. Kemudian saya berdoa tiap malam, setiap jam 12 saya bangun minta istri. Saya berdoa dan kalau boleh istri ini dia mampu membimbing saya waktu itu, karena Islam ini masih baru. Jadi akhirnya dipertemukan lewat Facebook, orang Sangir, Peta, Muslim. Dia lulusan Stein Manado, guru agama Islam. Jadi Allah berikan tepat, Allah jawab seperti apa yang saya minta. Akhirnya saya dibimbing oleh istri saya ini mengaji. Saya bilang pada istri saya ini mantan pendeta muda. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan bagi kalian yang belum menonton sesi satunya, nanti akan saya sertakan linknya di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi supaya kalian gampang untuk mengaksesnya. Memang di bagian sebelumnya beliau ini juga mengaku adalah seorang guru agama di salah satu sekolah Kristen katanya. Nah dalam bagian ini beliau mengaku adalah mantan pendeta muda di gereja Advent ya. Tadi saya coba searching karena beliau menyebutkan di daerah mana. Tadi beliau menyebutkan daerah Pandu. Nah sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, memang di sini ada satu gereja namanya adalah Gereja Masai Advent Hari ke-7 Metro, dan di sini tuh alamatnya memang teman-teman sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini tuliskan Jalan Mapanget Lapangan Pandu. Nah, ini tadi yang disebutkan ya, Pandu, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Nah, saya tidak tahu, bisa saja beliau memberikan klaim dan tempat itu memang benaran ada, tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah, dan ini sekaligus saya minta bantu kepada kalian semua, kiranya kalian, siapa tahu ada yang berasal dari daerah ini ataupun mungkin bergereja di gereja Advent ini, minta bantu kiranya kalian berkenan untuk menuliskan di kolom komentar apakah benar beliau ini pernah menjadi pelayan atau menjadi pendeta muda di gereja itu ataukah seperti apa. Karena kita belajar dari kesaksian-kesaksian para mualaf ini, biasanya mereka suka menyebutkan nama tempat tertentu ya, seperti Ustadz Kainama beberapa waktu yang lalu, karena ia pernah mengklaim adalah salah satu lulusan dari STT Jakarta. Ketika kemudian diklarifikasi oleh pihak STT, ternyata nama Ustadz Kainama tidak ada di sana, dan diminta kepada Pak Ustadz Kainama untuk menunjukkan bahwa dia adalah alumni dari sana. Ya beliau hanya mengatakan, ya saya tidak usah buktikan itu, kalau mereka mengatakan saya tidak berasal dari sana, ya sudah saya terima gitu saja katanya ya. Nah karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan saya minta bantu, karena memang seperti yang pernah disampaikan oleh beliau ini sebelumnya di sesi 1, beliau ini kan mengatakan dia sebelumnya adalah sebagai guru.
Lalu kemudian karena kemampuannya dalam hal mendidik murid, karena pengetahuannya tentang agama Kristen, maka direkomendasikan untuk menjadi misionaris. Dan setelah menjadi misionaris, katanya bahkan di sini nama siapa tadi ya yang dia sebutkan tuh Astuti, katanya berhasil dia murtadkan untuk kemudian mengikuti iman yang dianut pada masa itu, yaitu iman Kristen yang gerejanya adalah gereja Advent. Dan karena itu teman-teman sekalian, saya masih sangat ragu sebenarnya terkait dengan ocehan seperti ini, karena kita berkaca ataupun belajar dari kesaksian-kesaksian para mualaf yang lainnya. Karena itu sekali lagi saya minta bantu kepada kalian semua, sebelum kita membuat kesimpulan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini, mari kita mengecek dulu. Makanya tadi saya sekitar jam berapa, sekitar jam 8 tadi saya cari ini kira-kira ada nggak sih gereja Advent di daerah Pandu. Makanya tadi ini sebagaimana yang saya share kepada kalian di bagian awal tadi itu di screen, ternyata memang ada satu gereja Advent hari ke-7 di Pandu, ini termasuk daerah Manado, Sulawesi Utara. Dan yang paling penting adalah ini sudah ketemu nih alamatnya teman-teman. Bagi kalian yang kemudian menonton ini, atau misalnya kalian berasal dari daerah Manado, minta bantu kiranya kalian berkenan untuk share ke komunitas yang mungkin ada di grup Facebook Manado atau grup WA, minta bantu supaya kemudian kita cepat memperoleh informasi terkait dengan beliau ini. Jadi bila kalian menemukan fakta yang sebenarnya terkait dengan pernyataan beliau ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau benar dia ini mantan pendeta muda, ya bagus, berarti dia jujur. Tapi kalau tidak benar dia bukan mantan pendeta muda, kalau misalnya dia bukan pendeta muda, maka ini perlu kita bahas lagi supaya orang-orang yang pernah percaya kepada pernyataannya bisa kemudian mendapatkan informasi yang baru terkait dengan pernyataannya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini perlu ya, ini beberapa hari yang lalu nih saya baca komentar, saya tadi tidak screenshot nih komentarnya teman-teman. Dan selain daripada itu, pada kesempatan ini saya mau menjawab beberapa komentar dari teman-teman kita yang non-Kristen yang mengatakan janganlah suka membahas tentang iman kami. Nah, perhatikan ya, apa yang pernah dibahas di channel ini, fokus utamanya adalah menanggapi pernyataan ataupun kesaksian dari beberapa mualaf dan juga beberapa ustadz yang membicarakan ataupun membahas tentang iman Kristen. Jadi harusnya ungkapan yang Anda sampaikan di komentar itu Anda sampaikan kepada para mualaf yang suka membahas tentang iman Kristen dan juga kepada beberapa ustadz yang hobi sekali membicarakan tentang Alkitab. Jadi bukan ke saya Anda sampaikan itu. Jadi sekian teman-teman, saya berharap kalian berkenan untuk membantu saya agar kemudian kita segera memperoleh informasi terkait dengan kesaksian beliau ini. Dan pada akhirnya selamat beraktivitas bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.